Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para sahabat kaum muslimin, pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengutip salah satu hadis yang sangat masyhur, atau mungkin bahkan di antara kita sudah banyak yang menghafalnya. Rasulullah pernah mengatakan, bersabda dalam hadisnya, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Rasulullah mengatakan, wahai manusia, ingatlah bahwasanya dalam organ tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ketika segumpal daging tersebut itu adalah mempunyai kualitas yang baik, maka seluruh organ tubuh akan dinilai baik pula. Tapi sebaliknya, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging tersebut itu mempunyai kualitas yang buruk, mempunyai kualitas yang jelek, maka seluruh organ tubuh manusia akan dinilai buruk dan dinilai jelek pula. Lantas kemudian apa segumpal daging itu? Segumpal daging itu, Rasulullah mengatakan, ala wahiyya al-qalb. Segumpal daging tersebut adalah hati. Ya, dalam organ tubuh manusia terdapat segumpal daging yang kita sebut dengan hati. Hati ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah perilaku dan perbuatan manusia. Oleh karenanya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan atau memisalkan, memberikan perumpamaan, mengibaratkan bahwasanya hati diibaratkan sebagaimana raja, dan organ-organ tubuh yang lainnya seperti tangan, kaki, kepala dan lainnya diibaratkan sebagaimana prajurit, menteri dan ajudan-ajudannya. Oleh karenanya, segala apapun yang dilakukan oleh menteri, ajudan, dan prajuritnya semuanya berdasarkan kehendak sang raja. Seperti itu pula posisi dan kedudukan hati dalam organ tubuh manusia. Semua apapun yang dilakukan oleh organ tubuh yang lainnya, semuanya didasarkan dan dilandaskan atas kehendak hati seseorang. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan manusia didasarkan atas niat hati seseorang. Para pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya, betapa urgennya kita untuk senantiasa merawat dan menjaga hati kita. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu masa, akan datang suatu hari di mana kemewahan, di mana kekayaan, di mana harta benda, kerabat, pejabat, kekayaan dan lain sebagainya semuanya tidak akan ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang ridha, dengan hati yang suci. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa merawat hati kita, menjaga hati kita agar terbebas dari godaan-godaan setan, terbebas dari belenggu-belenggu nafsu, dan terhindar dari segala tipu daya dunia. Sebagaimana yang telah dianjurkan dan dituntunkan oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama, bahwasanya salah satu di antara dawaul qalbi, penawar dan penyembuh hati, ada 5 perkara. Dawaul qalbi khamsata asya, bahwasanya penawar hati, penyembuh hati ada 5 perkara. Salah satunya adalah qiraatul Quran bitadabburi ma'nahu, membaca Al-Quran disertai dengan merenungi, meresapi, menghayati nilai dan arti makna dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri.
Para pemirsa, sahabat kaum muslimin, kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, mari kita bersihkan diri kita. Mari kita tingkatkan kualitas pribadi kita. Mari kita tingkatkan perilaku kita. Menjaga diri kita, menjaga hati kita agar tidak terselimuti oleh iri dengki, hasud, amarah, suudzon dan lain sebagainya. Oleh karenanya, di kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa, sahabat kaum muslimin, kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan. Mungkin di bulan Ramadan ini kita ada aktivitas yang banyak sekali, terutama bagi kaum muslimin sering membaca Al-Quran. Mungkin dalam satu hari kita bisa menghabiskan atau bisa menghatamkan Al-Quran bagi yang penghafal. Satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 3 juz. Atau mungkin bagi yang penghafal Al-Quran bisa langsung menghatamkan 30 juz sekaligus. Tentu itu sangat luar biasa. Karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah, mempunyai nilai pahala dengan membacanya. Maka saya mengajak dan mengingatkan kepada diri saya untuk senantiasa membaca Al-Quran diiringi, disertai dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.